Informasi tertangkapnya Bupati Ogan Ilir yang baru seminggu dilantik, Novianti Mawardi, sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi menyatakan, Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Bupati yang terbukti terlibat narkoba. Buntut ditangkapnya Bupati Ogan Ilir Novianti Mawardi oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN, Istana memberikan respon tegas. Melalui staf khusus bidang komunikasi Johan Budi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk memecat pejabat yang terlibat penggunaan narkoba. Keterlibatan dalam kejahatan narkotika dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap sumpah dan janji pejabat publik. Terlebih saat ini pemerintah tengah gencar-gencarnya mendeklarasikan perang terhadap peredaran narkoba yang dianggap bisa merusak mental generasi penerus. Prihatin dan tentu harus ada langkah tegas. Perlu diambil langkah tegas, dan ini domennya di Mendagri. Karena itu Presiden langsung menyatakan bahwa Mendagri untuk melakukan upaya-upaya. Bupati Narkoba. Korupsi, narkoba dan terorisme disebut sebagai 3 serangkai kejahatan luar biasa di negeri ini. Segenap upaya dan daya dikerahkan untuk membasmi ketiga jenis kejahatan tersebut. Para penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, diharapkan berada di ujung terdepan untuk memerangi kejahatan luar biasa, terutama narkoba. Persoalan narkoba diberi penekanan khusus karena negeri ini sesungguhnya berada dalam kondisi darurat narkoba. Bukan tanpa sebab pula apabila kepala daerah diharapkan berada di garda terdepan memerangi narkoba. Salah satu syarat mutlak yang dipenuhi seorang calon kepala daerah ialah surat keterangan bebas dari narkoba. Kita boleh berasumsi, setiap orang yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah tentu mereka yang bebas dari narkoba. Pun, setiap orang yang dilantik menjadi kepala daerah sudah pasti menjauhkan diri dari barang laknat tersebut. Dengan perkataan singkat, kepala daerah mestinya orang yang bersih dari narkoba karena ia mengantongi surat keterangan bebas narkoba. Alangkah terkejut bukan kepalang kala Badan Narkotika Nasional atau BNN menetapkan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wasir Noviadi Mawardi sebagai tersangka setelah hasil tes urin membuktikan bahwa kepala daerah yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu positif mengandung metamfetamin. Itu artinya kurang dari 1 bulan setelah dilantik menjadi kepala daerah, Bupati Ogan Ilir ditangkap terkait narkoba. Kita lebih terkejut lagi, ternyata Ahmad Wasir Noviadi sudah diincar BNN sejak 3 bulan lalu. Bahkan ini yang membuat prihatin, ada informasi bahwa Ahmad Wasir Noviadi memakai narkoba pada saat dilantik. Setidak-tidaknya ada 2 persoalan besar yang patut digugat. Pertama, surat bebas narkoba yang dibuat sebagai syarat pencalonan kepala daerah adalah surat bodong. Rumah sakit dan dokter yang mengeluarkan surat itu patut dimintai pertanggungjawaban. Kedua, ini tidak kalah pentingnya, sumpah atau janji yang diucapkan sang bupati saat pelantikan tidak diucapkan dalam keadaan sadar jiwa dan raganya. Bisa jadi ia mengucapkan sumpah dan janji itu masih dalam pengaruh narkoba. Inilah bencana moral paling dahsyat di negeri ini karena seorang pejabat publik mempermainkan sumpah dan janji. Kata-kata sumpah itu jika disimak dan direnung-renungkan membuat kita merinding. Bayangkan ia bersumpah atas nama Tuhan. Langsung atau tidak langsung harus jujur pula dikatakan bahwa penangkapan Bupati Ogan Ilir karena mengonsumsi narkoba ikut memperburuk citra partai politik yang mengusungnya. Bisa saja ditafsirkan bahwa partai politik asal-asalan yang penting mahar terpenuhi dalam mengusung calon kepala daerah. Tidak ada cara lain, Bupati Ogan Ilir harus diberhentikan dari jabatannya. Ia tidak lagi layak menjadi pemimpin. Ia telah gagal menjadi anutan bagi warga yang dipimpinnya. Hukumannya setimpal harus dijatuhkan jika dia kelak terbukti sebagai pengedar. Akan tetapi, jika dia pemakai, hendaknya yang bersangkutan direhabilitasi. Bisa jadi kasus Bupati Ogan Ilir hanya puncak dari gunung es.
bukan mustahil banyak kepala daerah lain yang ikut-ikutan mengonsumsi narkoba. Karena itu, patut dipertimbangkan agar seluruh penyelenggara negara dari pusat hingga daerah wajib mengikuti tes narkoba yang dilakukan secara serentak untuk itu. Dalam kaitan itu pula, kelembagaan BNN perlu naik kelas setingkat menteri. Kembali di Metro Today, pemirsa, BNN menyatakan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, positif menggunakan narkoba jenis sabu. Ada figur pemimpin wilayah yang baru dilantik 1 bulan. BNN akan menjalani pemeriksaan kepada Bupati Ogan Ilir, Awe Noviadi, dan 4 rekannya atas penggunaan sabu selama 3 hari ke depan. Noviadi ditangkap berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan pasca penangkapan seorang PNS berinisial ICM yang menjadi pemasok narkoba untuk Noviadi. Tersangka lainnya yaitu MU yang merupakan tangan kanan Bupati, berperan sebagai penyedia alat isap sabu, dan seorang PNS serta JU, petugas keamanan di rumah Bupati. Akibat perbuatannya, Noviadi terancam pidana penjara maksimal 12 tahun. Noviadi juga diketahui sudah lama menjadi pemakai narkoba. Bahkan Kepala BNN Budi Waseso mengatakan Noviadi sudah merekayasa hasil tes kesehatannya saat mencalonkan diri sebagai Bupati Ogan Ilir dalam pilkada lalu. Kalau sudah tertangkap tangan, kita tidak perlu izin ke Menpan dan hasil bahwa yang lalu pemeriksaan kesehatan. Lagi pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan sebagai persyaratan calon kepala daerah itu tidak dilaksanakan dengan benar dan baik. Pasti ini ditutupi. Hasil laboratoriumnya direkayasa. Dengan bukti hari ini, kemarin bukti laboratoriumnya secara pemeriksaan urin positif. Hari ini pun masih ada pengaruh dari narkotika terhadap yang bersangkutan. Hari ini digelar rapat terbatas untuk membahas draft revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Kita bergabung bersama rekan kami, Dede Salampesi, langsung dari Istana Negara untuk informasi selengkapnya. Dede, poin apa saja yang akan dibahas dalam rapat terbatas tersebut? Untuk rapat terbatas yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah diagendakan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Barat ini. Namun nampaknya ratas tersebut akan ditunda beberapa saat karena pada pukul 2 siang tadi Presiden dan sejumlah menteri juga memiliki agenda rapat terbatas lain yang membahas terkait dengan izin mendirikan bangunan. Namun jika kita melihat dari agenda rapat terbatas yang membahas mengenai rancangan atau revisi Undang-Undang Pilkada ini, beberapa waktu yang lalu Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo yang bertanggung jawab atas rencana revisi Undang-Undang Pilkada ini sempat mengungkapkan setidaknya akan ada 15 poin yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Waktu itu Cahyo sempat mengungkapkan di antara poin-poin yang akan direvisi yang kemungkinan akan dibahas pada rapat terbatas yang akan dimulai beberapa waktu lagi terkait dengan pencalonan. Cahyo mengungkapkan bahwa perlu dibatasi jumlah parpol yang mengusung pasangan calon agar tidak menimbulkan keributan ataupun agar pasangan calon lain bisa mendapatkan dukungan dari partai politik. Selain itu, Cahyo juga mengungkapkan bahwa poin-poin yang akan dibahas untuk direvisi nantinya terkait juga dengan dinasti politik yang dalam fenomenanya di Indonesia banyak terjadi di beberapa daerah, baik tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Selain itu terkait dengan sengketa pilkada juga akan dilakukan pembahasan apakah akan direvisi atau tidak. Beberapa waktu yang lalu juga Menteri Dalam Negeri mengungkapkan jika saat ini sengketa pilkada diselesaikan sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi, menurut Cahyo untuk sengketa pilkada sebaiknya hanya diselesaikan di satu institusi saja, yaitu di tingkat Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Selain 3 poin yang akan direvisi tadi, Cahyo juga sempat mengungkapkan bahwa poin-poin yang akan direvisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada ini
juga terkait dengan pasangan calon kepala daerah yang memiliki status tersangka. Karena beberapa waktu terakhir dalam Pilkada 2015 lalu yang kita ketahui adalah beberapa calon kepala daerah berstatus tersangka karena tersandung masalah hukum tertentu. Dan juga terkait dengan anggaran Pilkada juga sempat disinggung oleh Menteri Dalam Negeri. Menurutnya terkait dengan anggaran kampanye Pilkada dinilainya terlalu kecil sehingga kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015 lalu dinilai terlalu sepi. Dan Cahyo akan mengajukan agar anggaran atau tingkatan dana minimal untuk kampanye dinaikkan dan pembahasan anggaran dilakukan di tingkat pusat, tidak di tingkat daerah. Untuk informasi selengkapnya kami masih menunggu rapat terbatas mengenai revisi Undang-Undang Pilkada ini dimulai di kantor Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Robert. Baik, Dede Salampesi, terima kasih atas informasi Anda. Penangkapan Bupati Ogan Ilir yang kedapatan tengah berpesta sabu di rumahnya menambah daftar pejabat daerah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ahmad Wazir Noviadi, Bupati Ogan Ilir yang baru dilantik 1 bulan lalu, kini tengah diperiksa Badan Narkotika Nasional Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marsyalina Gita langsung dari kantor BNN. Gita, bagaimana proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh BNN atas kasus ini? Proses hukum atas tersangka Ahmad Wazir Noviadi atau yang biasa dipanggil Ovi, Bupati Ogan Ilir yang baru saja dilantik selama 28 hari ini akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Bahkan sampai saat ini pihak BNN masih akan memeriksa Ovi dan 3 tersangka lainnya yakni MU yang merupakan kaki tangan dari Ovi yang menyiapkan alat hisap sabu, kemudian ada DU yang merupakan pegawai negeri sipil, serta JU yang merupakan petugas keamanan di rumah Bupati. Dan proses pemeriksaan pun ini akan berlangsung selama 3 kali 24 jam. Bahkan berdasarkan pernyataan dari Kepala BNN, Komjen Budi Waseso menyatakan tidak hanya Ovi dan 3 tersangka lainnya, pada saat penangkapan yang dilakukan di rumah Ovi ada sejumlah orang lainnya, yakni ada Wakil Bupati Ogan Ilir serta ada anggota DPRD yang saat itu tengah berada di rumah Ovi. Namun pada saat dilakukan tes urin ternyata hasilnya negatif, namun dari pihak BNN masih akan tetap mendalami apakah kedua orang tersebut ini terlibat dalam kasus yang saat ini menjerat Ovi dan 3 tersangka lainnya. Ovi maupun 3 tersangka lainnya ini akan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Bahkan dari Kepala BNN Budi Waseso menyatakan sanksi hukum ini akan tetap diberlakukan kepada Ovi dan 3 tersangka lainnya walaupun sebenarnya dalam Undang-Undang Narkotika pada pasal 54 nomor 35 tahun 2009 ini menyatakan dalam Undang-Undang Narkotika untuk pengguna hanya dikenakan rehabilitasi namun tidak dijerat hukuman atau tidak dijebloskan ke dalam penjara. Namun justru dengan banyaknya pengguna narkoba yang saat ini berlindung di balik Undang-Undang Narkotika pasal 54 nomor 35 tahun 2009 tersebut karena hanya direhabilitasi namun tidak dijebloskan ke penjara. Namun dari Kepala BNN Budi Waseso menyatakan melihat terkait dengan kasus ini banyak sekali pejabat negara, bahkan jika kita runut dari tahun 2015 hingga tahun 2016 ini sudah tercatat ada 6 kasus pejabat negara yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Dan jika kita runut ini seperti ada kasus pada tahun 2015 ada Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, kemudian juga ada anggota DPRD NTT Antonio Azorio, bahkan yang paling baru ini terkait dengan kasus yang menimpa anggota DPR RI Ivan Has, sehingga dari Kepala BNN Budi Waseso menyatakan akan merevisi Undang-Undang Narkotika sehingga bagi pengguna narkotika ini tidak hanya direhabilitasi namun juga dijebloskan ke penjara. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari Kepala BNN Budi Waseso. Tersangka dikenakan pasal 112 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1A Undang-Undang nomor 35 tahun
2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Kami dari pihak BNN terus terang, apapun ini yang tadi kita sampaikan dan yang bersangkutan adalah tertangkap oleh petugas. Jadi tidak ada lagi istilah yang bisa melihat korban. Seperti yang lalu ada komentar-komentar bahwa ini langsung direhabilitasi, langsung direhabilitasi, tidak ditahan, dianggap korban. Inilah yang salah satu undang-undang kita yang harus direvisi karena ini kelemahan. Jadi yang bersangkutan sudah lama menggunakan dan berlindung, berlindung terhadap masalah korban, seolah yang bersangkutan korban. Jadi masih ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa pengguna pecandu itu wajib direhabilitasi, tidak dilakukan penahanan atau penyidikan. Nah, ini kalau yang menyampaikan seperti ini yang membiarkan korban ini bertambah. Terkait dengan Bupati Ogan Ilir yakni Ahmad Wazir Noviandi yang sudah diincar selama 3 bulan dalam kasus narkoba, dan berikut kita simak liputannya. Warga desa dan kota Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan sangat kecewa bupatinya yang baru dilantik bulan lalu, Ahmad Wazir Noviadi, dan beberapa pegawai negeri sipil lainnya yang terjerat kasus narkoba. Warga berharap agar pihak hukum bertindak tegas dan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang membuat malu daerah Kabupaten Ogan Ilir. Ahmad Wazir Noviadi ditangkap Badan Narkotika Nasional atau BNN usai pesta narkoba di rumah orang tuanya di Jalan Musyawarah 3 Ogan Ilir pada Minggu malam 13 Maret 2016. Bupati Ogan Ilir yang baru sebulan dilantik tersebut mengkonsumsi narkoba dan ditangkap bersama 15 orang lainnya, namun hanya 5 orang yang dibawa ke BNN Pusat. Pemeriksaan akan dilakukan BNN Pusat selama 3 hari ke depan. Ditangkapnya Bupati Ogan Ilir membuktikan bahwa narkoba sudah menembus semua lini di masyarakat. Saat penangkapan terjadi, perlawanan menyebabkan hilangnya alat bukti. Kepala BNN Budi Waseso mengingatkan bahwa kepala daerah bukanlah segala-galanya. Awe Noviadi ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan seorang PNS berinisial ICN alias FA yang diduga sebagai pengedar narkoba. ICN mengaku sering memasok narkoba kepada bupati termuda berusia 27 tahun. Ketiga tersangka lainnya yang diperiksa di BNN Pusat ialah MU yang merupakan tangan kanan bupati berperan sebagai penyedia alat hisap sabu, seorang PNS serta JU petugas keamanan di rumah bupati. Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan bupati yang terbukti terlibat narkoba. Sejak awal kan Presiden menyampaikan perang terhadap narkoba. Dan itu juga sering disampaikan. Nah, terhadap informasi yang masuk tadi, Presiden langsung memerintahkan kepada Mendagri untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan undang-undang. Kedepannya seluruh pegawai negeri sipil harus mengikuti tes urin yang akan digelar secara mendadak dalam upaya memerangi narkoba. Tim Liputan, Metro TV. Tidak hanya kasus narkoba yang menjerat Bupati Ogan Ilir dalam upaya pembersihan pejabat negara atas kasus narkoba, Badan Narkotika Nasional pun saat ini juga sudah menargetkan ada sejumlah pejabat daerah lainnya yang diduga terlibat narkoba, dan hal ini masih akan terus dilakukan BNN terkait dengan operasi narkoba di sejumlah wilayah lainnya di Indonesia. Untuk sementara demikian, Rike, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Marcelina Gita melaporkan. Kembali di Metro Bisnis, pemirsa, setelah berganti nama dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan JPSK, rancangan Undang-Undang PPKSK yang sudah ada sejak tahun 2008 akhirnya selesai dibahas di Komisi 11. Rencananya rancangan undang-undang ini akan disahkan pada rapat paripurna tanggal 18 Maret mendatang. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menuntaskan rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan atau PPKSK. Pemerintah sudah mematangkan mekanisme penyelamatan bank yang memiliki dampak sistemik tanpa perlu menggunakan dana dari APBN.
Dalam mencegah krisis, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bekerjasama dengan Bank Indonesia menetapkan bank sistemik. Setiap 6 bulan penetapan bank sistemik akan diperbaharui. Bank sistemik adalah bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan membutuhkan pinjaman jangka pendek. Penilaian bank sistemik akan dilakukan oleh BI dan OJK. Jika kondisi bank memburuk dan memiliki masalah solvabilitas, OJK akan turun tangan dan meminta LPS meningkatkan intensitas persiapan penanganan. Jika langkah dari LPS tidak juga menyelesaikan masalah, maka OJK meminta rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Lembaga Penjamin Simpanan. Jika diperlukan langkah restrukturisasi dalam krisis sistem keuangan, KSSK yang menentukan dan Presiden yang akan memutuskan program restrukturisasi yang sesuai. Nantinya, LPS yang akan melaksanakan program tersebut. Dana untuk program ini menekankan pada bail-in, yakni diutamakan dana dari pemegang saham bank dan pengelolaan aset dan kewajiban bank yang ditangani LPS. Terakhir, jika dana ini tidak mencukupi, maka LPS dimungkinkan mencari dana pinjaman dari pihak lain. Sebagai salah satu lembaga utama yang tertuang kewenangannya dalam RUU PPKSK, anggota Komisioner LPS Fauzi Ihsan menegaskan akan menitik beratkan solusi permasalahan dengan konsep bail-in. Fauzi Ihsan juga menjelaskan dalam keadaan sangat darurat, LPS menerbitkan surat utang untuk memulihkan bank berdampak sistemik yang gagal. Sementara ini ada opsi untuk meminjam. Oh, meminjam ke pihak bilateral, multilateral, bilateral. Nah ini yang akan dibahas ya. Tetapi pada intinya dengan terbatasnya pendanaan dari APBN, opsi bagi LPS untuk menarik utang dan ada pendanaan dari pasar utang itu ada. Sementara Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro sangat puas. Akhirnya rancangan Undang-Undang PPKSK rampung dibahas di Komisi 11 DPR RI. Sudah memperhatikan semangat yang menjadi tren global saat ini. Ya, tentunya kalau ini berbeda dengan yang versi 2008 kita bisa maklumi. Versi 2008 sama 2016 ini kondisinya sudah sangat berbeda. Waktu 2008 semangatnya masih global pun itu bailout seperti yang dilakukan oleh Amerika misalkan. Tapi 2016 terutama karena kita ada di G20, praktis kata bailout tidak pernah diucapkan. Semuanya bicara mengenai bail-in dan penguatan kepada sektor keuangan itu sendiri. Jadi kita memang semangatnya sekarang adalah lebih kepada mencegah daripada mengobati. Draft RUU PPKSK akan dibawa pada rapat kerja selanjutnya pada Kamis 17 Maret untuk mendengarkan pandangan mini fraksi. RUU akan disepakati pada rapat paripurna DPR RI pada Jumat 18 Maret 2016. Dari Jakarta, Laradza Anissa, Metro TV.